Pada sesi yang lalu ketika kita membahas mengapa komputer itu mati secara mendadak, salah satu penyebabnya adalah karena keringnya pasta atau kurangnya pasta. Dalam bahasan ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini saya bacakan salah satu pertanyaan saja ya. Seperti ini, tolong jawab Mbah, kalau dalam laptop apakah juga sama ya Mbah? Jadi pastanya ada di tengah prosesor dan kipas. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya, saya ubah bukan antara prosesor dengan kipas, tapi prosesor dengan heatsink. Heatsinknya itulah nanti yang di kipas, kayak begitu. Jadi antara prosesor dengan heatsink. Oke, kami mengerti maksudnya. Kemudian yang kedua, oh berarti tadi yang pertama ya. Ini yang kedua, punya paman saya laptopnya sering mati mendadak ketika di-online-kan. Namun, ketika hanya digunakan mengetik tanpa online, bisa berjam-jam digunakan. Kenapa ya Mbah? Nah, ini pertanyaannya kita jawab dulu. Jadi seperti ini, yang pertama, tolong jawab Mbah, kalau dalam laptop apakah juga sama ya? Ya Mbah, jadi pastanya ada di tengah antara prosesor dengan kipas, antara prosesor dengan heatsink ya. Jawabannya iya sama. Jadi kemarin itu yang kita bahas prinsipnya itu terjadi dan bisa diterapkan pada komputer versi laptop, desktop maupun server. Nanti hanya komponennya aja yang sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Jadi kayak begini. Nah, ini ada contoh dari motherboard laptop ya yang sudah saya lepas, dan ini adalah heatsinknya. Jadi ini nanti akan terpasang semacam ini, ya, udah kayak begini. Mana prosesornya ini tertutup oleh heatsink ini. Nah, caranya nanti kalau dia sering mati mendadak begitu, bersihkan pasta yang ada pada permukaan prosesor ini, termasuk yang ada pada heatsinknya. Setelah bersih barulah dikasih pasta yang baru. Untuk laptop gunakan ya pasta-pasta yang kualitas tinggi ya, walaupun harganya agak mahal tidak masalah, agar nanti pendinginannya akan lebih bagus. Ingat loh, pasta itu adalah konduktor ya, penghantar panas yang baik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bicarakan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua tadi ya, ketika dia dipakai untuk mengetik saja, dia nggak masalah walaupun sampai berjam-jam. Tapi ketika di-online kan, dia bisa mati mendadak. Nah, ini bisa diceritakan sebagai berikut ya. Pada komputer-komputer modern, prosesornya ini apabila dia mendapatkan beban kerja yang ringan, seperti mengetik itu ringan loh, kalau hanya mengetik aja ya, maka daya listrik yang dibutuhkan oleh prosesor itu sedikit sekali. Ya, maksudnya tidak terlalu banyak. Sehingga karena kerjanya ringan di sini, prosesornya tidak terlalu panas. Tapi ketika prosesor ini dikasih beban kerja yang lebih berat, nanti di sini konsumsi listriknya akan meningkat. Kalau konsumsi listrik meningkat, otomatis prosesor ini akan lebih cepat panas dari yang sebelumnya. Nah, nanti itu tergantung pada pasta yang ada di sini. Kalau pastanya sudah mulai berkurang ya, mungkin kalau kita gunakan untuk beban kerja ringan seperti mengetik tadi, ya dia tidak masalah. Karena transfer panas yang berasal dari prosesor menuju ke heatsinknya ini sedikit ya, jadi nggak terlalu panas dan dia normal-normal saja. Tapi ketika dia mendapatkan beban berat di sini, otomatis konsumsi daya listriknya meningkat. Akibatnya prosesor itu panas sekali. Nah, ketika prosesor itu panas sekali, di mana heatsink ini tidak bisa menyerap dengan sempurna panas yang berasal dari prosesornya ini karena kekurangan pasta tadi. Nah, itulah yang menyebabkan komputer menjadi mati mendadak. Seperti kasus tadi ya, ketika untuk mengetik itu kerja ringan.
Tapi ketika di online kan, lah itu kebutuhan daya listriknya mulai meningkat. Jadi panas dari prosesornya ini akan bertambah. Apalagi nanti kalau online itu Anda melihat apa program-program tertentu atau apa ya, file-file tertentu atau apa itu yang dia beban berat ya, misalnya game online lah, apalagi itu ya, itu butuh daya listrik yang tinggi nanti itu di sini. Ini akan lebih cepat panas lagi. Nah, itu apa jawabannya ya. Jadi kalau sudah kayak gini tetap aja salah satu penyebabnya adalah kekurangan pasta. Jadi awalnya biasanya begini. Awalnya itu tidak mati mendadak itu. Ketika di online kan misalnya ya, apalagi menggunakan program-program berat, ya pokoknya bebannya tinggi lah di sini. Awal-awalnya nggak mati mendadak ya. Hanya nge-restart aja, nge-restart. Kemudian tak lama lagi dia masuk Windows lagi, masuk lagi ke sana ke internet kayak gitu ya, online gitu. Dia nge-restart lagi begitu. Begitu seterusnya. Awalnya gitu. Tapi lama-lama setelah sekian kali seperti itu beberapa hari kemudian digunakan, dia mati mendadak kayak gitu. Karena itu tadi ya pastanya sudah mulai berkurang uh, atau sedikit mengering. Jadi kalau sudah kayak begini ada tanda-tanda seperti itu, jangan dibiarkan. Karena nanti bisa rusak beneran. Jadi saran saya coba diperiksa pastanya ya, walaupun dia digunakan untuk mengetik biasa itu biasa-biasa saja gitu. Dia nggak melakukan restart atau mati secara mendadak. Alangkah baiknya tetap itu diganti. Tapi ingat di sini ya penyebabnya itu sebenarnya banyak. Tidak hanya kekurangan pasta tadi. Penyebab lainnya ya mungkin ada ya. Jadi nanti kalau setelah diganti pasta dengan yang baru masih tetap seperti itu, ketika online dia menjadi restart ya harus diperiksa semuanya ya di sini. Seperti pada bahasan yang lalu itu penyebabnya banyak ya. Jadi di sini nanti kita juga akan bahas itu kok. Kalau bukan itu terus apa gitu. Ya. Sama ini halnya, ini tadi kan yang untuk laptop ya. Kalau untuk desktop sama nanti kemungkinannya bukan hanya itu saja. Dia mati mendadak itu karena power supply yang kurang daya itu juga bisa itu. Jadi ketika dia untuk ngetik ya, itu untuk komputer desktop loh, komputer kantoran ya. Untuk ngetik aja nggak masalah. Tapi ketika dia masuk ke online kayak begitu, di mana prosesornya terbeban lebih berat lagi, dia butuh daya tinggi, otomatis daya listriknya bertambah di situ. Kalau ternyata pastanya itu bukanlah menjadi masalah, pastanya udah cukup, kemungkinannya bisa jadi power supply. Yaitu daya yang dikeluarkan oleh power supply itu kurang tinggi. Nah itu juga bisa mengakibatkan mati mendadak. Jadi masih banyak ya penyebab lainnya. Nah, patut diketahui di sini berapakah besarnya daya yang dibutuhkan oleh prosesor. Baik itu untuk desktop, laptop maupun server. Itu bisa dilihat dari nilai TDP. Biasanya di situ ada keterangan ya kalau Anda membeli baru itu ada tulisan kok untuk prosesornya itu TDP-nya sekian gitu. Kalau enggak coba lihat di software ya, software yang untuk melihat spesifikasi perangkat keras ya, seperti Sysop Sandra, AIDA 64, kemudian CPU Z dan sebagainya bisa digunakan itu coba lihat nilai TDP prosesornya. Kalau dia di situ tertulis misalnya kalau desktop ya 65 watt, 90 watt, 150 watt, nah itu adalah kebutuhan daya listriknya. Tentu itu dalam kondisi normal ya, kalau dia dapat beban rendah ya nggak akan sebesar itu, turun gitu. Ya untuk komputer-komputer masa kini. Kalau komputer masa lalu enggak. Kalau masa kini besarnya daya yang dikonsumsi oleh prosesor sangat bergantung pada beban kerjanya. Ini berkat karena ada teknologi-teknologi tinggi ya, teknologi baru seperti kalau yang produksi Intel itu ada ACE ya, jadi Enhanced Intel Speed Step. Nah, kemudian ada Turbo Boost. Nah, itu mengatur tadi kebutuhan daya itu, termasuk seperti itu. Nanti itu juga akan kita bahas belakangan. Ya. Nah, ini jawaban dari tadi mengapa komputer itu hanyalah mati mendadak setelah masuk ke online.
ada kemungkinan karena bebannya mulai bertambah sehingga panas prosesor menjadi lebih tinggi, itulah yang mengakibatkan komputer menjadi mati mendadak. Nah, di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya yang tadi sempat dicatat di situ. Nah, itu akan kita bahas nanti ya pada waktunya ya, ketika kita bahas pada topik itu maka kita akan jawab itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu di sesi berikutnya.